pagi adik-adik, halo. Selamat bertemu lagi dengan Cik Kristi di Ibadah Minggu Anak Daring tanggal 3 Mei 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mulai ibadah ini, Ci akan pimpin adik-adik dalam doa pembukaan. Nah, sekarang adik-adik lipat tangan, tutup mata, Ci akan mulai berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bangun pagi, kami boleh aktivitas, kami boleh dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kamu sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Jadi Imamat 1 ayat 1 sampai 9, Ci akan undang adik-adik untuk adik-adik dapat membaca di rumah masing-masing. Adik-adik jangan lupa tekan tombol pause ya. Semoga adik-adik boleh membacanya dari ayat 1 sampai ayat 9. Nah, kalau sudah dibaca, Ci punya tokoh adik-adik. Ini tokoh siapa? Ada yang tahu? Gambarnya pasti sudah tidak asing ya untuk anak-anak tanggung. Nah, kalau ada yang tahu, mungkin pasti terjawab nih. Ini adalah Bapak Musa adik-adik. Mungkin udah tidak asing lagi ya. Apalagi namanya Bapak Musa. Tadi fotonya udah tidak asing. Berarti namanya juga tidak asing. Bapak Musa. Nah, siapakah Bapak Musa ini? Ini adik-adik, ada yang tahu? Bapak Musa ini, iya betul, Bapak Musa ini adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Adik-adik, pemimpin bangsa Israel ada bangsa yang besar. Nah, adik-adik tahu bahwa Bapak Musa ini ingin menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan ingin memberitakan pada bangsa Israel melalui Bapak Musa ini adik-adik. Nah, apa ya kira-kira yang mau disampaikan? Nah, di kitab Imamat, adik-adik ada yang tahu isi kitab Imamat? Nah, jika tahu ya, kitab Imamat ini berisi aturan-aturan yang ada dalam ibadah umat Israel dan cara hidup di hadapan Tuhan adik-adik. Aturan-aturan seperti apa ya? Nah, aturan-aturan yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya dibawa umat ketika mereka ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik tadi lihat, wah, isinya tentang aturan-aturan. Aturan seperti apa? Menjelaskan tentang apa yang harus mereka bawa saat persembahan. Nah, kenapa sampai harus ada aturan-aturan dalam memberikan persembahan ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, karena Tuhan ingin menyampaikan 3 hal adik-adik kepada bangsa Israel melalui Bapak Musa. 3 hal ini apa ya? Nah, jika tahu ya, poin yang pertama adalah Tuhan ingin menyampaikan bahwa persembahan yang diberikan harus sesuai dengan keinginan Allah, bukan manusia. Dan poin yang kedua, persembahan yang diberikan itu harus yang terbaik. Nah, poin yang ketiga adalah persembahan yang diberikan harus menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik baca 3 poin ini, bagaimana Tuhan mau supaya bangsa Israel memberikan persembahan itu harus sesuai dengan keinginan Allah, harus yang terbaik, harus yang menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Wah, ternyata 3 hal ini disampaikan Tuhan ingin supaya bangsa Israel memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang sangat luar biasa buat Tuhan. Nah, adik-adik, dari persembahan-persembahan tersebut ada bentuk-bentuk persembahan adik-adik. Kalau adik-adik tahu pada zaman dahulu kala, nih cerita ya, pada zaman dahulu tuh bentuk-bentuk persembahan itu berupa hewan ternak adik-adik. Kalau hewan ternak itu seperti apa ya? Ada sapi, ada kambing, ada domba. Nah, adik-adik, itu adalah bentuk hewan ternak. Lalu dari bentuk-bentuk hewan ternak ini sesuai dengan 3 poin ini, berarti hewan ternak ini harus dalam kondisi sehat, tidak bercacat, dalam kondisi organ tubuh yang utuh. Maksudnya adalah hewan ternak ini harus yang terbaik ya. Gak boleh misalnya hewannya lagi sakit, atau enggak hewannya cacat, atau enggak kepalanya saja, atau tangan atau kakinya saja, tapi harus kondisi organ tubuh yang utuh adik-adik. Nah, kalau zaman sekarang bentuk-bentuk persembahan adalah salah satunya uang. Nah, uang, tapi uang itu yang seperti apa sih yang Tuhan mau? Nah, tidak robek,
tidak lusuh atau lecak, tidak diremas-remas sampai kecil, tidak dilipat origami. Ayo, siapa yang minggu-minggu kemarin kalau memberikan persembahan uangnya dilipat-lipat atau diremas-remas atau bahkan sampai tidak terlihat? Nggak mungkin ya kalau sampai uangnya tidak terlihat. Pasti uangnya terlihat, tapi adik-adik suka bentuk uangnya tuh suka dilipat-lipat sampai kecil, diremas. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini disebutkan bahwa bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik ya adik-adik. Kemudian juga kalau adik-adik tahu arti persembahan ini apa sih? Ada yang tahu tidak arti persembahan ini? Yang dibacaan ini adalah ungkapan syukur terhadap anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada adik-adik, papa, mama, oma, opa, adik, kakak, dan semua yang ada di dalam kehidupan adik-adik dan Enci, itu adalah sebuah anugerah Tuhan adik-adik. Nah, kita harus memberikan ucapan syukur adik-adik. Kalau tadi bentuknya secara hewan ternak, bentuk secara uang, kalau adik-adik juga bisa ya melakukan untuk sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, Enci punya gambar, ada sikap A yang sebelah kiri dan ada sikap B yang sebelah kanan adik-adik. Nah, kalau adik-adik lihat ini, nah kira-kira sikap yang seperti apa ya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apakah A? Atau B? Nah, pasti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah sikap yang A. Ya, betul. Nah, bagaimana kita boleh rajin belajar, kita boleh menyayangi orang tua, kita boleh sayang kepada kakak adik ya adik-adik. Boleh berantem gak? Gak boleh ya adik-adik. Nah, sekarang Enci mau tanya lagi, maukah adik-adik memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Mau atau tidak? Nah, sekarang adik-adik tuliskan dan bacakan komitmen adik-adik untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi adik-adik boleh tulis di kertas dan adik boleh video dan bacakan komitmen adik-adik. Apa yang mau adik-adik lakukan, apa yang mau adik-adik wujudkan dalam bentuk ungkapan syukur adik-adik sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tadi Enci udah kasih contoh-contohnya, ada banyak hal yang adik-adik pasti adik-adik bisa lakukan. Nah, tuliskan dan bacakan komitmen adik-adik. Nah, kalau sudah videonya nanti boleh disampaikan. Nah, adik-adik, kita harus mengucap syukur pada apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik, Enci, papa, mama, dan semuanya adik-adik. Nah, karena kasih setia Tuhan adik-adik boleh sampai saat ini. Karena kasih setia Tuhan kami boleh hidup, kami boleh makan, kami boleh menghembuskan nafas, kami boleh melakukan aktivitas keseharian kami. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik sudah melakukan semuanya. Nah, jangan lupa adik-adik komitmen dengan Tuhan, bukan dengan Enci atau dengan papa mama ya. Lakukan semuanya itu. Ingat, Tuhan ingin adik-adik melakukan hal yang terbaik. Adik-adik harus melakukan hal yang Tuhan inginkan, bukan yang adik-adik inginkan ya. Mari kita satu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kau memberkati kami, semoga kami bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh sayang kepada papa mama dan sayang kepada adik dan kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Karena Engkau telah punya